Tangisku pun pecah. Anak baik, berjalanlah ke arah timur. Yakin kamu bisa keluar dari sini. Di ujung hutan sana ada pohon akasia besar. Berhentilah di sana. Tunggu aku. Lalu abang, pergilah. Kamu harus selamat. Berjanjilah untuk bertahan. Dan ingat, apapun yang menghadangmu di tengah jalan, jangan pernah berhenti sebelum sampai di pohon akasia. Dan tak lama, suara-suara aneh itu pun bermunculan. Aku tahu, di tengah gelap sana ada banyak makhluk yang tengah mengawasiku. Lari, cepat. Bawa kayu panjang itu. Bakarlah sampai menyala. Gunakan sebagai penerangan selama perjalanan. Antara tidak tega dengan keadaan Bang Arga dan memilih untuk pergi. Namun berkali-kali Bang Arga memintaku untuk pergi. Dan sampai pada akhirnya aku pun mengikuti semua sarannya. Terlebih dengan berat hati, aku meninggalkan Bang Arga seorang diri. Aku tunggu di pohon akasia nanti, ucap Bang Arga. Aku pun mengangguk setelah mendengar ucapannya. Nyaliku pun semakin bertambah. Sebuah kekuatan besar tiba-tiba saja menghampiriku. Dengan berbekal obor yang saat ini aku pegang, kakiku melangkah menyusuri gelapnya malam, berjalan cepat menuju arah yang Bang Arga sebutkan. Sementara suara-suara tawa yang menggema di udara sengaja aku abaikan. Makhluk-makhluk itu seperti tengah menertawakanku. Semakin jauh langkah kaki ini terasa semakin berat. Sekujur tubuh ini seakan menopang sebuah beban. Tapi semua itu bukan penghalang untukku sampai ke tempat yang Bang Arga sudah janjikan. Sesaat setelah bau busuk sangat menyengat indera penciuman, aku pun menutup hidung guna mengurangi bau tersebut. Dan semakin melangkah, bau itu semakin menusuk hingga aku tak kuasa menahan rasa mual. Kuat Melani, kuat. Aku terus menyemangati diri ini, berjalan lurus ke arah timur. Dan benar saja, pohon-pohon pinus yang sedari tadi berdiri kini berubah menjadi makhluk-makhluk yang menyeramkan. Mungkin mereka yang tadi siang Bang Arga sebut sebagai jiwa-jiwa yang hilang. Aku pun tertegun sembari tetap melangkah lurus. Mereka semua memperhatikanku. Bajuku sudah basah dengan keringat yang bercucuran. Meskipun sebenarnya malam ini begitu dingin. Makhluk-makhluk itu sangat menyeramkan. Meskipun mereka berwujud manusia, semuanya memakai baju pendakian. Ada yang wajahnya hancur, bahkan kepalanya nyaris putus. Ada yang sebagian tubuhnya tidak lengkap, mungkin dimangsa oleh hewan buas. Ada juga yang matanya hilang dan keluar sebelah. Ya, mungkin bau busuk tersebut berasal dari mereka. Aku pun terus berjalan. Selain ketakutan, sebenarnya rasa kasihan sangat mendominasi. Mungkin mereka juga sama sepertiku awalnya, hendak mendaki, namun takdir berkata lain. Dada ini pun seketika sesak, mengingat akan nasib para korban. Hutan yang sunyi senyap saat ini riuh dengan suara tangisan yang memilukan. Siapapun kalian, semoga arwah kalian tenang di alam sana. Amin. Aku pun sejenak memanjatkan doa terlebih dahulu. Doa yang pernah guru agama ajarkan, khususnya untuk mereka yang sudah meninggal. Dan perlahan suara tangisan itu pun menghilang, dan makhluk-makhluk itu pun berganti kembali menjadi pepohonan. Tidak menunggu lama,
Aku pun melanjutkan kembali perjalanan. Saat itu langit sudah cerah. Itu tandanya pagi menjelang. Hampir semalaman aku berjalan kaki menyusuri hutan ini. Dan dari jarak 3 meter, pohon akasia berdiri kokoh. Dan itu tandanya aku sudah hampir sampai. Obor yang aku pegang pun juga sudah sangat pendek. Semoga apinya mati saat langit sudah benar-benar terang. Aku pun melangkahkan kaki dengan cepat. Namun sebelum sampai tempat tujuan, langkahku terhenti. Sebuah cakalan tangan yang mengenai kedua kakiku. Aku pun diam mematu, merasakan sebuah tangan yang memegang erat kedua kaki ini. "Tolong," ucapnya dengan rintihan. Suara itu seperti tidak asing di telingaku. Aku pun melihat ke arah bawah. Bang Arga? Kedua kakiku pun ditarik kencang hingga aku terjerambah. Aku punya satu permintaan. Wajah yang berlumuran darah itu berucap terbata-bata. "Katakanlah, apa itu?" "Pergilah. Kamu harus selamat. Aku akan menunggu di sini." Enggak. Aku gak mungkin ninggalin kamu. Kita sudah mencapai puncak bersama. Jadi kita turun pun mesti bersama. Di bawah sana pasti ada rombongan lain, juga tim SAR yang mungkin sedang mencari keberadaan kita. Pergilah, cari bantuan. Aku menunggu di sini. Laki-laki itu menangis meratapi nasib teman pendakiannya yang mengalami kecelakaan. Bagaimana mungkin dirinya tega meninggalkan sahabatnya itu? Jelas kecelakaan tadi karena ulahnya sendiri. Dan setelah perdebatan panjang, akhirnya salah satu dari mereka pun pergi hendak mencari bantuan. "Abang!" teriakku. Aku terbangun tepat di bawah pohon besar akasia. "Sudah bangun?" "Bang Arga, abang selamat." Bang Arga pun mengangguk seraya memberikan senyumannya. Senyum yang begitu manis. "Kamu yang selamat," ucapnya. Lega rasanya. Pagi sudah menjelang dan aku sudah berhasil melewati hutan pinus yang begitu menyeramkan. Dan yang lebih melegakan lagi, melihat keadaan Bang Arga yang sama seperti pertama kali bertemu. "Makanlah, sepertinya kamu butuh energi yang lebih banyak," tawarnya sembari menunjuk ke arah umbi-umbian yang sudah matang karena dibakar. "Bang, aku padamu," ucapku sembari membentuk jari tangan bertanda cinta. Wajah Bang Arga pun kembali datar, dingin dan jutek. Tapi aku senang, setidaknya kami sudah bersama lagi. Meskipun banyak pertanyaan yang mengusik pikiran ini, perihal mimpi tadi. Apa laki-laki yang berlumuran darah itu Bang Arga? Dan jika memang benar itu dia, berarti jangan dipikirkan. Jika itu mengusik pikiranmu, lebih baik lupakan saja. Maksud Bang Arga? Cepat makan, kamu harus segera pulang. Aku pun menghela nafas panjang, menahan segala gejolak yang menghimpit di dada ini. "Bang Arga, kita akan sama-sama pulang," liriku dalam hati. Dan setelah selesai makan, aku mendengar suara gemericik air yang sangat begitu jelas. Aku pun terus mengedarkan pandangan mencari sumber suara tersebut. "Bang, di sini ada mata air." "Di sebelah sana. Kamu isi botol air minum kamu sampai penuh." Aku pun mengangguk.
Rasa haus sangat terasa di kerongkongan. Lantas aku pun berjalan ke arah di mana mata air itu berada. Letaknya di balik semak-semak yang tidak jauh dari tempat kami beristirahat. Kemudian aku pun menerobos semak dan akhirnya tepat di depanku ada sebuah mata air yang keluar dari celah bebatuan. Nampak seperti air terjun, tapi dalam versi kecil. Karena tinggi bebatuannya hanya sebatas pinggangku. Kemudian di bawahnya terbentuklah kolam alami yang tidak terlalu besar, namun airnya sangat jernih. Aku pun langsung mengambil air minum, kemudian mengisinya ke dalam tempat air minum yang aku bawa. Tak segan aku meminum airnya langsung, begitu menyegarkan di kerongkongan. Namun saat hendak membasuh wajah, ada dua bayangan manusia yang berada tepat di belakangku. Aku seakan ditarik ke dimensi lain, di mana mereka berdua tengah mengambil air di tempat yang sama. Keduanya pun terlihat dalam sebuah obrolan. Isi semua botolnya sampai penuh dan buat persediaan minum kita pas kembali turun. Laki-laki yang bernama Dani itu sempat mendengus tak terima karena tugasnya harus mengisi beberapa botol air minum untuk teman-teman lainnya. Kenapa sih nggak pada isi sendiri? Padahal mereka semua kan bisa ngambil sendiri-sendiri. Nggak kayak gini, nyusahin, gerutu Dani. Lalu temannya pun menepuk pelan pundak Dani. Kita kan satu tim, semua orang punya tugas masing-masing. Aku sama kamu tugasnya ya nyari air. Yang lainnya kan ada yang nyari kayu bakar, ada yang masak. Nanti itu semua untuk kita juga kan? Iya juga sih, tapi emangnya bawa air minum sebanyak ini gak berat? Maksud aku, mereka kan bisa bawa sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri, memangnya kamu mau masak sendiri, bikin api unggun sendiri? Namanya juga tim ya seperti ini, harus ada kerjasamanya. Udah yuk, cuacanya udah mulai berkabut, mending kita balik ke tenda. Dani pun akhirnya mengiyakan ajakan temannya itu setelah semua botol minum terisi penuh. Tapi sayangnya, kabut pun mulai turun. Jarak pandang keduanya pun terbatas, hingga terbersitlah sebuah ide. Dani berpura-pura bahwa kakinya mendadak kram, dan hal itu bertujuan supaya temannya yang membawa botol air minum. Padahal temannya sendiri sudah menenteng botol yang sama. Dan melihat Dani yang meringis kesakitan, temannya pun bersedia membawa semua botol air minum yang berjumlah banyak itu. Kamu yakin kuat bawa ini semua? Insya Allah kuat Dan. Yang penting kamu bisa berjalan sendiri, biar beban ini aku yang bawa. Dani pun merasa lega. Memang itulah tujuan awalnya. Kemudian mereka berdua pun melakukan perjalanan kembali. Dengan susah payah, temannya itu membawa semua botol minum. Temannya itu pun terlalu fokus dengan apa yang dibawanya, hingga dirinya tidak memperhatikan jalanan yang ia pijak. Sedangkan Dani berjalan tepat di belakang temannya itu, tanpa mempedulikan temannya yang tengah kepayahan. Cepat! Teriak Bang Arga. Aku pun tiba-tiba terkesiap mendengar teriakan Bang Arga. Nafasku masih tersengal. Yang barusan itu mimpikah? Atau apa? Yang jelas tadi itu seperti sebuah tayangan film. Dan tokoh temannya Dani itu adalah Bang Arga. Cepat! Teriak Bang Arga lagi. Dan setelah aku mengisi air minum dan membasuh wajah ini, aku pun bergegas menghampiri Bang Arga. Bang Arga sepertinya sudah kesal menungguku. Bang Ar, kalau jalan ke arah puncak itu kemana ya? Terus kira-kira perjalanannya berapa lama lagi? Tanyaku saat sudah berada di hadapannya. Sedangkan Bang Arga sudah bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Di balik bukit itu, puncak Gunung Selamat berada. Mungkin butuh waktu 1 harian. Kenapa? Ayo Bang, ajakku kepadanya.
Bang Arga pun terdiam melihat wajahku yang mendadak sumringah. Kita ke arah selatan, bukan ke barat. Sepertinya aku berubah pikiran deh, Bang. Maksudnya, kita ke puncak yuk. Sayang aja udah jauh-jauh ke sini, tapi gak sampai puncak. Dan entah kenapa, perasaanku untuk mencapai Gunung Selamat semakin menggebu. Apalagi saat ini ada Bang Arga yang menemani perjalananku. Abang mau kan? Bang Arga pun hanya diam tanpa menimpali. Dirinya kembali melakukan perjalanan tanpa berbicara sedikit pun. Kesal, ya itu sudah pasti. Bang Arga selalu saja bersikap demikian. Jarang sekali dia menanggapi obrolanku ini. Namun dari sikap dingin dan cueknya itu membuat aku semakin terasa nyaman bila di dekatnya. Aneh memang, ya, tapi itulah yang saat ini aku rasakan. Kemudian kami pun melanjutkan perjalanan kembali menuruni perbukitan. Ya, sepertinya Bang Arga memang membawaku untuk turun gunung. Di sepanjang perjalanan kami hanya saling diam. Melihat punggung Bang Arga saja hatiku sudah menganga. Au, pekiku. Aku pun berusaha mencari perhatian dari Bang Arga dengan berpura-pura keseleo. Gak usah pura-pura, sakit beneran baru tahu rasa kamu, ucap Bang Arga tanpa menoleh. Aku pun mendengus, lupa kalau Bang Arga bisa membaca pikiran. Antara kesal dan malu, aku pun berlari demi menyamai langkah kakinya. Bang, aku cantik gak? Tanyaku. Namun hening, Bang Arga tidak menjawab. Aku pun tidak menyerah. Bang, tipe cewek yang abang suka seperti apa sih? Namun masih hening, Bang Arga masih saja tidak menjawabnya. Kesal, aku pun berlari menghadang langkah Bang Arga. Bang, aku ngomong sama abang loh. Jawab kenapa bang? Namun Bang Arga pun hanya diam, memasang wajah datar, lalu melangkahkan kembali langkahnya. Dan kesalnya, dia sengaja menyenggol tubuh ini. Aku pun lantas mengentak-entakkan kaki. Dan naasnya, tiba-tiba saja kaki ini mendadak kram. Au, sakit. Aku pun meringis menahan sakit di telapak kaki. Aku melirik Bang Arga malah terus berjalan saja. Sial memang, sekalinya bertemu cowok idaman, cueknya bukan kepala. Abang, kaki aku beneran sakit. Air mataku pun langsung lurus seketika. Benar saja, kaki ini teramat sakit. Apalagi hati ini ketika Bang Arga mengabaikan aku untuk kesekian kalinya. Makanya jangan pecicilan. Tiba-tiba saja dia berdiri di sampingku. Bukankah barusan aku melihat dia sudah pergi jauh? Duduk, tita Bang Arga. Sakit bang. Ya sudah kalau mau seperti itu terus. Tubuhnya pun sudah hampir membalik, terlihat ingin pergi. Lantas aku pun langsung menarik tangannya. Iya bang, iya. Ini mau duduk. Aku pun mencoba duduk meskipun kaki ini begitu sakit. Aduh, mama sakit. Masih bau kencur, jangan pecicilan sama laki-laki, ucap Bang Arga yang perlahan dia membuka sepatuku. Lemesin. Sebuah jitakan pun mendarat di keningku. Kaki kamu lemesin. Masih bocah pikirannya itu. Bang Arga pun menggerutu. Aku pun langsung tertawa. Kalau kram begini, peredaran darahnya berarti gak lancar. Simulasi yang pertama, jangan panik. Duduklah, cari posisi senyaman mungkin. Masih sakit bang. Aku pun meringis karena pada kenyataannya kaki ini masih sangat nyeri. Ya makanya kakinya lemesin. Bang Arga pun menepuk bagian kakiku yang kerah. Au,
pekiku. Melihat aku yang kesakitan, Bang Arga pun langsung terbahak. Jika tertawa, ketampanannya semakin bertambah, membuat hati ini meleleh jadinya. "Istirahatlah di sini," ucap Bang Arga. Wajahnya pun kembali ke mode off. Ya, dingin. Dan tanpa terasa, rasa sakit di kaki ini seketika menghilang. "Wah, kaki aku gak sakit lagi, Bang," ucapku heboh. Bang Arga pun hanya tersenyum melihat reaksiku yang kegirangan. Sementara hari pun beranjak sore, Bang Arga memutuskan untuk bermalam di sini. Dan seperti biasa, dia menyuruhku untuk membuat api unggun. Berbeda dari malam sebelumnya, malam ini sebenarnya suasana hampir sama. Semakin larut, banyak suara aneh-aneh bermunculan. Entah karena sudah terbiasa, aku hanya diam saja. "Abang dengar kan suara-suara itu?" Kami pun duduk berhadapan, sama-sama menghadap ke api unggun. Dari tempatku duduk, tubuh Bang Arga terhalang oleh api yang berkobar. Aku pun menggeserkan badan supaya bisa melihat tubuhnya. Bang Arga nampak bersandar pada kerilnya dengan mata terpejam. Ya, pemandangan yang menyejukkan mata. Tapi tiba-tiba saja aku melihat ular yang melintas di hadapanku. "Abang, ular!" teriakku. Aku pun langsung berjinjit menjauh karena jarak aku dengan ular hampir berdekatan. "Sudah diingatkan berkali-kali, waspada." Bang Arga pun berucap dengan mata yang masih terpejam. Aku semakin beringsut mundur. Entah ular berjenis apa. Ular itu sebesar jempol kakiku, berwarna hitam, panjangnya kira-kira setengah meter. "Lain kali jika bertemu ular lebih baik pergi. Jaga jarak sekitar 2 meter lebih. Waspada jika ular tersebut berbisa. Jangan membunuh ular jika tidak dalam keadaan genting. Hindari, apalagi saat di alam terbuka seperti ini. Satu saja ada yang celaka, teman yang lainnya pasti akan menghampiri." "Abang jangan ngomong terus dong, ularnya." Bang Arga pun malah terkekeh karena melihat tingkahku yang ketakutan. Hingga aku tidak memperhatikan bahwa ular tersebut sudah menghilang. Aku pun celingukan, takut jika ular itu malah ada di sekitarku. Dan setelah memastikan ular itu menghilang, aku pun kembali duduk. "Awas ularnya kamu dudukin," ucap Bang Arga santai. Mendengar ucapan tersebut membuatku refleks meloncat dan berteriak. Ya, lagi Bang Arga langsung terbahak. Hingga beberapa detik kemudian aku baru sadar bahwa Bang Arga tengah mengerjaiku. "Nggak lucu ya, Bang?" Aku pun mendengus, kemudian memilih duduk di tempat lain. Tadinya aku ingin marah kepadanya, namun aku urungkan karena melihat tawanya yang menular. Sementara malam pun semakin larut. Kejadian tadi berhasil mengalihkan pikiranku akan keadaan hutan ini. Jelas di sini banyak penghuninya. Benar kata Bang Arga, aku harus tetap waspada. Selain makhluk halus, bisa saja ada hewan liar yang bisa saja muncul setiap saat. Aku mulai merebahkan tubuh ini, melakukan hal yang sama seperti Bang Arga lakukan. Ternyata nyaman juga. "Makasih ya, Bang." "Untuk?" balas Bang Arga. Aku pun tersenyum karena malam ini Bang Arga tidak mengabaikan ucapanku. "Semuanya, aku gak nyangka bisa bertahan sejauh ini." Aku pun mengeratkan jaket yang aku kenakan. Malam ini serasa nyaman. Aku saja hampir tidak menyangka bisa seperti saat ini. Seorang Melani yang takut jika lampu kamarnya mati. Seorang Melani yang tidak bisa jauh dengan banyak makanan.
Keesokan paginya, aku pun terbangun dengan badan yang terasa pegal-pegal. Aku menggeliatkan badan sembari mencium bau yang khas, apalagi selain ubi bakar. Dalam benak aku bertanya, dari mana sebenarnya Bang Arga mendapatkan ubi di tengah hutan belantara seperti ini? Tapi setelah dipikir kembali, untuk apa aku mengambil pusing? Yang jelas selama beberapa hari ini, ubi itu sudah menjadi pengganjal perutku. Bangun, ucap Bang Arga. Tapi bukannya bangun, aku malah senyum-senyum sendiri. Pikiranku sudah berkelana kemana-mana. Indah ya, pagi-pagi sudah disiapkan sarapan oleh orang yang membayangkannya saja sudah membuatku bahagia. Bangun, sentak Bang Arga lagi. Aku pun akhirnya membuka mata. Selamat pagi Bang Arga. Aku berusaha tersenyum semanis mungkin. Tapi saat mengedarkan pandangan, aku tidak menemukan bau wangi yang aku cium tadi. Banyak hal yang lebih berguna daripada berpikir yang gak jelas. Maksudnya? Contohnya nyari sarapan. Kemudian Bang Arga berdiri, lalu sudah bersiap untuk berjalan entah kemana. Tadi itu aku nyium wangi ubi bakar, kirain abang yang nyiapin. Mendengar perkataanku, Bang Arga langsung mendelik. Biasa aja kali bang liatinnya, jatuh cinta sama aku baru tahu rasa. Aku mendengus, kemudian beranjak berdiri mengikuti langkah Bang Arga yang sudah perlahan berjalan. Namun tiba-tiba saja perutku berbunyi nyaring. Bang Arga pun terlihat menahan tawa karena mendengar suara perutku yang keroncongan. Kemudian Bang Arga menunjuk sebuah bunga yang berwarna kemerahan. Makanlah, namanya bunga kecombrang. Saat pendakian, bunga ini bisa jadi alternatif untuk dimakan. Aku yang antusias sengaja memetik satu kelopak bunga. Wih, asam-asam pahit gimana gitu. Aku pun memuntahkan kembali kelopak bunga yang sudah aku kunyah. Bang Arga pun kembali terbahak melihat tingkahku ini. Makanya dengerin dulu, jangan asal makan. Rasanya memang asam bercampur pahit, tapi itu bagus untuk obat dehidrasi dan melancarkan peredaran darah. Aku pun memandang takjub kepada Bang Arga. Pokoknya Bang Arga is the best lah. Kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Kemudian Bang Arga berhenti kembali di dekat sebuah pohon. Nah, ini juga bisa dimakan. Petiklah. Nah, kalau yang ini aku sih suka bang, buah murbei. Aku pun memetik beberapa buah dan sayangnya buah murbei tersebut hanya ada sedikit, tapi lumayan sebagai pengganjal perut. Ya habis bang. Saking laparnya, aku lupa untuk berbagi buah murbei kepada Bang Arga. Tapi lagi-lagi Bang Arga malah tersenyum. Nah, yang ini juga bisa dijadikan alternatif. Tunjuknya pada tanaman alang-alang. Alang-alang, yakin bisa dimakan? Aku pun mengernyitkan dahi. Memang sesekali aku pernah mendengar alang-alang bisa dijadikan bahan obat herbal. Tapi untuk memakannya langsung, baru pertama kali ini aku mendengarnya. Cobalah. Aku pun menggelengkan kepala. Nggak mau bang, pasti rasanya aneh. Abang dulu deh yang nyobain. Kemudian Bang Arga pun seperti menyesap batang alang-alang. Dan melihat Bang Arga, keraguanku pun sirna. Aku pun memetik tanaman tersebut, mencobanya seperti yang Bang Arga lakukan. Loh, kok manis ya? Ucapku setelah menyesap batang alang-alang. Dimakan juga bisa kok. Aku pun semakin penasaran dan mencoba mengunyah batang alang-alang itu. Bagus, kan kalau begitu mirip kambing. Bang Arga pun terbahak sembari berlalu pergi.
Setelah puas berwisata kuliner dari alam liar, kami pun melanjutkan perjalanan. Sesekali kami berdua beradu pandang dan tertawa. Perjalanan kali ini sangat menyenangkan. Bang Arga sekarang tak segan membantuku jika kesusahan untuk berjalan. Berbeda sekali saat pertama kali bertemu. Aku masih mengingat sikapnya yang dingin. "Sebentar lagi kamu bisa kembali bersama teman-temanmu," ucap Bang Arga. "Maksud abang?" "Mereka ada di sana. Kamu bisa kembali ke rombonganmu. Tunggu di sini aja. Mereka hari ini pasti turun dari puncak." Bang Arga pun menunjuk ke arah perbukitan yang berada di hadapan kami. "Ya udah, kita gabung aja bareng. Yuk kita ke sana." Aku pun melewati tubuh Bang Arga. Ada rasa haru. Akhirnya aku bisa kembali berkumpul bersama teman-temanku. Dan itu tandanya aku sudah selamat. Seiring langkahku berjalan, aku pun merasa tengah berjalan sendiri. "Bang Arga, ayo." Aku pun melihat Bang Arga yang hanya diam. "Ayo bang, nanti kita turun bareng. Aku bakal kenalin abang sama teman-teman yang lain." Aku kembali menghampiri Bang Arga, menarik lengannya yang dia selipkan ke saku celana. "Pergilah." "Maksud abang? Abang gak mau pergi sama aku?" Bang Arga pun lantas membalikan badannya. Namun tanganku masih menggenggam lengannya. "Pulang sana. Jangan sekali-kali lagi mendaki hanya karena iseng. Alam ini berbahaya, apalagi untuk anak rumahan sepertimu." Mendengar ucapan dari Bang Arga, hatiku mendadak sakit. Waktu yang singkat bersamanya, entahlah, aku sudah merasa nyaman di dekatnya. Kata-kata itu seperti kata perpisahan, tapi jujur hatiku menolaknya. "Kalau aku gak mau gimana?" "Harus, tempatmu bukan di sini." "Ya sudah, kalau begitu antar aku ke puncak. Kata abang teman-teman aku sekarang ada di sana." Bang Arga pun tidak menjawab, namun langkahnya sudah mengarah ke perbukitan terakhir yang ia tunjuk tadi. Hatiku pun semakin menghangat karena Bang Arga menyetujui untuk mencapai puncak gunung. Kemudian kami pun berjalan beriringan melewati bukit bebatuan yang cukup terjal. Aku sedikit kesusahan untuk menyamai langkah Bang Arga. "Masih jauh ya bang? Capek banget. Berhenti dulu ya." Nafasku sudah tersengah karena trek yang kami lalui cukup sulit. "Hati-hati, jangan sampai terperosok lagi." Bang Arga pun mengulurkan tangannya. Aku pun menyambut tangan itu. "Beristirahatlah di depan. Tempat ini kurang aman." Semakin kesini, Bang Arga semakin memperlihatkan perhatiannya, hingga kami berhenti di tempat yang cukup landai. Hembusan angin menerpa tubuh ini, dan tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Sampai aku tidak sadar, perjalanan kami sudah hampir mencapai puncak. Namun sayang, kami berdua masih belum bertemu dengan rombongan pendaki yang lainnya. Dan saking lelahnya, aku menyandarkan tubuh ini di atas bebatuan besar. Mata ini pun terasa berat, hingga aku pun terlelap. "Gak, bertahanlah!" Dani mencoba menarik tubuh Arga yang sudah terperosok ke bawah jurang. Dengan sekuat tenaga, Dani menarik tubuh Arga. Namun naas, Dani hampir kehilangan keseimbangan. "Lepas Dan," ucap Arga. "Enggak, ayo naik." Dani pun masih berusaha menarik tubuh Arga. "Lepas Dan, kalau tidak kita berdua akan masuk ke dalam jurang." Melihat posisi tubuh Dani yang hampir ikut terjerambab, Arga pun melepaskan cekalan tangannya. "Arga!"
Dani melihat jelas bagaimana tubuh Arga yang terhempas dan berkali-kali menghantam bebatuan curam. Dari atas, tubuh Arga nampak tergeletak dengan sekujur tubuh yang berlumuran darah. Dani pun sangat menyesal jika saja dirinya tidak memberikan beban banyak kepada Arga. Mungkin kecelakaan ini tidak terjadi. Arga! Dani berteriak sekencang mungkin, berharap sahabatnya ini masih hidup. Dani pun melihat pergerakan dari tubuh Arga. Dia pun mencari jalan untuk turun ke bawah. Dirinya pun memutuskan untuk turun ke bawah jurang, bukan mencari pertolongan. Dani perlahan menuruni tebing yang curam dengan hati-hati. Setelah sampai, buru-buru Dani menghampiri tubuh Arga yang sudah tergeletak tak berdaya. Arga, kamu masih hidup. Arga pun bergerak. Sekujur tubuhnya sudah dipenuhi oleh darah. Dani menangis sesegukan memeluk tubuh sahabatnya. Kak, maaf Kak, lirik Dani. Dengan kekuatan yang tersisa, Arga pun menghapus air mata di wajah sahabatnya. Bertahanlah, kita cari jalan lain. Dani pun berusaha membopong tubuh Arga, tapi sangat mustahil jika dirinya bisa membawa tubuh Arga naik ke atas tebing seorang diri. Dani pun masih merasakan hembusan nafas dari Arga, dan itu tandanya Arga masih bertahan. Dani tidak kehabisan ide. Dia memilih mencari jalan lain untuk keluar dari jurang tersebut. Sementara hari sudah beranjak semakin sore. Entah berapa lama Dani berjalan dengan membopong tubuh Arga, hingga akhirnya Dani pun menyerah karena kelelahan. Dani pun membaringkan Arga tepat di bawah batu besar. Air mata Dani terus meluncur bebas. Tak kuasa dia melihat keadaan sahabatnya. Dan Arga mengulurkan tangannya. Kenapa Gak? Bertahanlah sebentar lagi, aku mohon. Dani menggenggam erat tangan sahabatnya. Arga pun sama. Dengan kekuatan yang tersisa, Arga pun merogoh saku celananya. Tolong berikan ini pada Lani. Sampaikan kalau aku... Arga pun memuntahkan darah dari mulutnya. Dani sudah sangat ketakutan. Dia pun bingung harus bagaimana untuk menyelamatkan hidup sahabatnya. Gak, bertahanlah! Teriak Dani histeris. Arga kembali terdiam. Dia terlihat kembali mengatur nafasnya. Kembalilah turun. Di bawah sana ada rombongan kita. Mungkin juga ada tim SAR. Carilah bantuan. Kamu harus selamat. Enggak, aku gak mungkin ninggalin kamu sendiri. Kamu harus selamat. Bukan hanya aku, tapi kita berdua. Sentak Dani. Dani pun kembali hendak membopong tubuh Arga, tapi tenaganya sudah terkuras habis. Sampai pada akhirnya mereka berdua pun jatuh bersamaan. Dani pun semakin histeris. Dia terus berteriak berharap ada seseorang yang mendengar suaranya. Arga! Jangan buang waktu Dan. Pergilah. Kita tidak mungkin meneruskan perjalanan ini lagi. Tapi pergi. Cari bantuan. Berjanjilah untuk bertahan. Aku pasti kembali membawa bantuan,
Arga pun mengangguk. Dani pun akhirnya dengan berat hati meninggalkan sahabatnya sendiri. Namun naas, bebatuan besar yang berada tepat di atas Arga bergerak. Arga yang tergeletak tepat di bawahnya harus tertimbun dari bebatuan tersebut. Abang! Mei, kamu sudah sadar? Tanya Mama. Aku bisa melihat jelas mata Mama masih terlihat sembab. Saat mengedarkan pandangan, ternyata aku sedang terbaring di sebuah ranjang rumah sakit. Kamu sudah sadar, Mei? Mama takut kamu. Mama menangis terseduh-seduh. Aku hanya bisa menenangkannya. Yang jelas, aku masih belum paham bagaimana bisa aku sudah terbaring di rumah sakit. Sedangkan terakhir aku mengingat masih melakukan pendakian dengan Bang Arga. Dan setelah Mama tenang, akhirnya aku meregangkan pelukan. Tak tega melihat wanita yang aku sayangi segenap hati ini terus berlarut dalam kesedihan. Apalagi itu semua karena ulahku. Mama pun mengusap lembut kepalaku. Kamu sudah 6 hari dinyatakan hilang, Mei. Dan selama 3 hari ini kamu mengalami koma. Apa? Koma? Kenapa semua bisa seperti ini? Lalu kemana Bang Arga? Ma, siapa yang bawa Mei turun dari pendakian? Tanyaku antusias. Mama pun terlihat berpikir sejenak. Kamu dibawa turun oleh tim SAR, nak. Tim SAR? Semenjak kamu dinyatakan jatuh ke dalam jurang, kami semua mencari keberadaanmu, sayang. Sudahlah, itu semua tidak penting. Yang terpenting saat ini kamu sudah sadar dan selamat. Aku masih belum bisa berpikir jernih. Apalagi kondisi tubuh ini masih sangat lemah. Mama pun menyuruhku untuk kembali beristirahat. Meskipun masih banyak pertanyaan yang memenuhi otak ini. Namun untuk sementara aku urungkan. Aku lebih memilih memejamkan mata kembali, merasakan sakit di sekujur tubuh ini. Aku mengalami koma. Jika dilihat luka-luka yang memenuhi tubuh ini, sangat jelas betapa parahnya keadaanku saat terjatuh tempo hari. Dan hampir 1 bulan aku pun menjalani perawatan di rumah sakit. Terlebih aku mengalami patah tulang di bagian kaki yang menyebabkan aku kesulitan untuk berjalan. Sangat mustahil memang jika aku bisa selamat dari tengah hutan belantara. Apalagi posisiku saat itu sudah jatuh ke dalam jurang. Dan setelah kondisi tubuhku mulai membaik dan aku bisa kembali berjalan kaki, meskipun hanya perlahan, aku pun memutuskan untuk menjalani perawatan di rumah saja. Hari-hari yang aku lewati seakan hampa. Setiap hari aku hanya terbaring di atas ranjang, makan, tidur, nonton TV, main game, rutinitas yang sangat monoton. Permisi non, Mbok mau nyimpen baju-baju yang sudah disetrika. Aku yang tengah rebahan di atas ranjang hanya mengangguk. Mbok Ija sibuk memasukkan pakaianku ke dalam lemari. Namun mataku memicik ketika melihat Mbok Ija memasukkan kain abu bercorak batik. Mbok, kain itu Mbok dapat dari mana? Mbok Ija pun langsung mengangkat kedua baunya. Kurang tahu saya non. Semua dijadiin satu sama ibu di keranjang cucian bekas non naik gunung. Dada ini pun langsung bergemuruh. Coba Mbok, saya mau lihat. Mbok Ija pun memberikan kain tersebut. Ternyata benar, kain ini sama persis dengan kain yang Bang Arga berikan saat pertama kali ia menemukanku. Bahkan tulisan kecil di ujung kainnya masih terlihat sama.
Pertemuanku dengan Bang Arga memang nyata, dan tak terasa air mata ini meluncur bebas. Aku pun memeluk erat kain tersebut. Keesokan harinya, aku terbangun dengan mata yang membengkak. Ya, semalaman aku menangisi sosok Bang Arga. Ada rindu yang sangat membuncah dan sakit yang bersamaan. Entahlah, yang ada di pikiranku saat ini hanya ingin bertemu dengannya. Sementara suara gaduh dari luar kamar membuatku penasaran. Aku pun menyingkap tirai jendela dan terlihat Mbok Ijah tengah membereskan gudang yang berada di lantai bawah. Melihat Mbok Ijah yang kepayahan, aku pun berniat turun untuk membantunya. "Mei, sarapan dulu sayang. Oh iya, nanti siang ini papamu mau pulang." "Nanti mah, aku belum pengen ya. Aku ke belakang dulu mau lihat Mbok Ijah." Saat turun dari tangga, aku bertemu dengan Mama. Tak ingin membuatnya curiga karena mataku yang masih terlihat sembah. Aku pun langsung berlari keluar rumah. "Aku bantu ya, Mbok," tawarku saat melihat Mbok Ijah yang tengah memindahkan kardus ke depan pekarangan. "Nggak usah non, biar saya aja." "Mau dikemanain sih Mbok semua kardus-kardus ini?" tanyaku sembari ikut membantu Mbok Ijah. "Mau ditimbang ke tukang rongsokan non. Kata ibu, daripada menuin gudang, lebih baik ditukar aja. Siapa tahu bisa dapat gelas sama piring," balas Mbok Ijah sembari tertawa. Aku pun akhirnya membantu Mbok Ijah. Dan saat mengangkat satu kardus bekas mie instan yang lumayan sudah lapuk, tiba-tiba saja isi dari dus tersebut berjatuhan. Aku pun terkejut bukan kepala. Mataku terpaku pada sebuah album foto usang. Aku pun memunguti satu persatu barang di dalamnya, dan kebanyakan hanya hiasan dinding bertuliskan Nica Pala. Ya, mungkin ini semua barang-barang Mama semasa muda. Karena Mama pernah bercerita semasa remajanya ia memang aktif dalam sebuah organisasi pecinta alam. Iseng, aku membuka lembar demi lembar album foto tersebut, dan isinya foto-foto Mama semasa muda. Mama memang cantik sedari dulu, pun dengan Papa. Ternyata mereka berdua memang sudah dekat dari semasa sekolah. Terlihat mereka selalu bersama di setiap kegiatan. Dan di lembar terakhir, mataku mengembun. Dada ini kembali sesak saat aku mengamati dengan seksama. Bang Arga, liriku. Wajahnya memang tidak terlihat jelas, namun aku cukup mengenalnya. Pakaiannya, senyumnya, semuanya memang sama persis dengan dirinya. Dan kenapa dia ada di tengah-tengah Mama dan Papa? Mereka bertiga terlihat begitu akrab. Atau jangan-jangan Assalamualaikum Mei. Papa sudah berdiri di hadapanku. Seperti biasa, dia sudah merentangkan kedua tangannya itu. Aku pun gelagapan dengan air mata yang luruh, melihat lagi album foto yang sedang dalam genggamanku. Sontak aku pun berlari menuju kamar, membawa album foto tersebut ke dalam pelukan. Sedangkan Papa hanya diam mematung saat melihat aku menangis. Aku pun mengunci pintu kamar, dan terdengar suara Mama dan Papa yang memanggilku bersama. Kembali aku membuka album foto tersebut. Ya, lagi dan lagi dada ini serasa sesak. Mimpi terakhir itu, aku masih bisa mengingat dengan jelas ketika Bang Arga menitipkan sebuah cincin kepada temannya. Ya, aku ingat jelas dia mengucap nama Lani, yang tidak lain itu adalah Mama. Dan Dani, sahabat Bang Arga, yang tak lain adalah Papa. Kilasan mimpi itu terus berputar-putar di dalam otak. Dan yang terakhir,
saat bebatuan menimpa tubuh Bang Arga. Bang Arga! Mei, maafkan Papa ya. Mei pasti kecewa ya karena Papa baru bisa pulang ke rumah, ucap Papa di balik pintu. Ya, sudah hampir sebulan kami berdua tidak bertemu. Sebenarnya aku sangat merindukan sosok Papa, tapi entah kenapa saat ini aku merasa benci kepadanya. Apa karena Papa yang menyebabkan Bang Arga celaka? Akhirnya, dengan malas pun aku membuka pintu. Terlihat Papa dan Mama yang sudah berdiri di depan pintu. Mereka berdua pun sudah memasang wajah yang cemas. Mama sudah membawakan nampan berisikan makanan. Sejak pagi memang belum ada makanan yang masuk ke dalam mulutku. Papa, aku pun menghambur ke dalam pelukannya dan kembali menangis sejadi-jadinya. Maafin Papa ya nak, Papa baru sempat pulang. Dan setelah beberapa saat kami berdua menumpahkan kesedihan, Papa akhirnya memboyongku untuk duduk di atas ranjang, diikuti oleh Mama. Makan ya, Papa suapin. Aku pun mengangguk. Sebenarnya aku memang sangat rindu dengan sosok lelaki di hadapanku ini. Papa memang laki-laki terbaik versiku. Hubungan kami berdua bisa dibilang begitu dekat. Papa lebih memahami karakterku dibanding Mama. Dan di sela kesibukannya Papa, ia bisa menjelma menjadi sahabatku. Tapi setahun kebelakangan ini Papa sering pergi keluar kota. Ya, hubungan kami pun merenggang. Mei sudah merasa baikan? Tanya Mama. Aku pun mengangguk lagi. Terlihat Mama dan Papa saling menebar senyuman. Papa pun mulai menyuapkan nasi ke dalam mulutku, sedangkan Mama keluar kamar terlebih dahulu. Papa kenal sama Arga. Tiba-tiba saja sendok yang Papa pegang seketika terjatuh. Wajah Papa pun langsung berubah. Matanya sudah berkaca-kaca. Ramdhani Adi Prayoga, itu nama lengkap Papa kan? Dan Dhani cukup Mei. Papa pun menutup wajah dengan kedua tangannya. Tubuh Papa bergetar hebat. Tak lama terdengar sebuah isak tangis yang memilukan. Untuk pertama kalinya aku melihat Papa seperti ini. Sama halnya dengan Papa, aku pun kembali menangis. Mei, dari mana kamu tahu tentang Arga? Papa memegang kedua bahuku. Papa yang menyebabkan Bang Arga. Enggak Mei, enggak. Papa jahat. Mei benci sama Papa, teriakku. Mei, dengerin Papa nak. Aku masih memeluk erat album foto itu. Mataku masih terjaga. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku dan Papa tadi sama-sama emosi. Entahlah, hatiku berdenyut nyeri. Tak terima dengan perlakuannya di masa lalu. Kamu belum tidur. Tiba-tiba saja Papa sudah berada di dalam kamarku lagi. Maaf, Papa tadi kebawa emosi, ucap Papa. Kemudian laki-laki parubaya itu merebahkan tubuhnya tepat di sampingku. 20 tahun lalu, tepat di bulan Mei, kami melakukan pendakian ke Gunung Selamat. Rombongan saat itu berjumlah 21 orang, termasuk Papa di dalamnya. Aku, Ramdhani Adi Prayoga. Teman sekelasku lebih sering memanggilku dengan sebutan Dhani. Sejak duduk di bangku SMA,
aku tergabung dalam sebuah organisasi pecinta alam, namun tidak terlalu aktif. Karena aku tergabung dalam organisasi tersebut hanya untuk berdekatan dengan seseorang. Ya, aku dan Lani mulai merajut kisah asmara secara diam-diam. Lani, gadis cantik dengan segudang pesona, banyak pria yang jatuh hati kepadanya. Lani memilihku bukan karena aku seorang anak yang mempunyai prestasi yang membanggakan, bukan, tapi karena sikap usil dan periangku. Katanya aku selalu membawa hawa positif, tidak membosankan. Belum lagi aku sering membuatnya tertawa karena luconku. Aneh memang, ketika banyak wanita yang merasa risih karena keusilanku. Berbeda dengan Lani, dia malah merasa nyaman dengan sikap humorisku. Banyak laki-laki yang menyukainya, termasuk Arga. Ya, teman sekaligus sahabatku. Aku, Arga dan Lani adalah teman sepermainan sejak duduk di bangku SMP. Aku dan Lani sengaja menutupi hubungan ini karena orang tua kami melarang untuk berpacaran. Di sekolah, kami berbaur seperti teman yang lainnya. Tidak ada yang curiga karena Lani memang dikenal ramah kepada siapapun. Saat pelulusan sekolah, organisasi pecinta alam memutuskan melakukan pendakian. Berbeda dengan murid lainnya, kami sepakat merayakan kelulusan nanti di puncak gunung saja. Euforianya lebih terasa dibandingkan harus melakukan pawai atau bercoret-coret seragam. Aku pun turut serta dalam pendakian tersebut karena Lani mengikutinya. Awal pendakian, aku sudah merasakan kalau Arga memiliki perasaan lain, bukan hanya sebatas teman kepada Lani. Tapi aku menepi semua itu. Bagaimanapun juga, aku sudah mengetahui perasaan Lani sebenarnya. Kami pun berjalan beriringan. Ya, ini adalah kali pertamaku mengikuti pendakian. Berbeda dengan Arga dan Lani, mereka berdua kerap melakukan pendakian secara bersama. Sehari sesudah mencapai puncak, Arga mengalami kecelakaan. Aku dan Arga saat itu ditunjuk untuk mencari mata air. Dan setelah menemukan mata air, lalu mengisi semua botol air minum, kami berdua pun berniat kembali ke perkemahan. Namun sialnya, aku tidak terbiasa melakukan hal demikian, hingga terbersit sebuah ide. Ya, aku berpura-pura mengalami kram kaki, hingga Arga berkenan membawa semua beban air minum. Tapi naas, saat berjalan, Arga terperosok ke dalam jurang yang cukup dalam. Saat itu juga aku langsung ikut turun ke bawah, berniat untuk menyelamatkannya. Dengan susah payah, aku membopong tubuh Arga untuk kembali ke perkemahan. Sayang, tenaga yang aku miliki sudah terkuras habis. Akhirnya Arga pun meminta supaya aku pergi mencari pertolongan sendiri. Dan dengan berat hati, aku meninggalkan Arga seorang diri. Aku pun berharap saat itu Arga mau bertahan, meskipun keadaannya sudah sangat memprihatinkan. Di malam harinya, aku bisa kembali ke perkemahan. Saat itu ketua tim memutuskan untuk menunda karena hari sudah malam dan cuaca tidak mendukung. Hujan pun turun teramat lebat, membuat kami semua hanya bisa berdiam diri di dalam tenda. Dan keesokan harinya, kami pun dibantu oleh tim SAR mulai melakukan pencarian. Tapi sayangnya, saat itu aku mengalami hipotermia dan terpaksa turun terlebih dahulu. Aku pun sempat mengalami koma hingga 2 minggu lamanya. Dan saat sadar, pencarian Arga sudah dihentikan. Ya, jasad Arga tidak ditemukan. 1 bulan setelahnya, aku kembali melakukan pendakian sekaligus ditemani oleh tim SAR.
Namun sayangnya, hasilnya tetap nihil. Papa pun menyeka kembali air matanya. Bahkan bulan-bulan selanjutnya, Papa masih melakukan pencarian. Sampai Papa hampir disangka gila karena Papa terus dihantui rasa bersalah. Aku pun mengeratkan pelukan. Papa kembali menangis. Terlihat ada penyesalan di balik wajahnya. Ya, mungkin karena kelelahan. Tidak lama Papa terlelap tidur. Bahkan di alam bawah sadarnya saja, Papa masih menangis dengan mata terpejam. Sungguh begitu memilukan. Keesokan paginya, aku meminta alamat rumah Bang Arga. Awalnya Papa melarang. Kejadian ini sudah lama berlalu. Papa tidak ingin membuat keluarganya kembali dirundung duka. Janji Pak, Mei gak berniat bertamu, cuma mau lihat dari kejauhan aja. Terdengar rela nafas panjang dari Papa. Karena aku terus merengek, Papa pun akhirnya mengizinkan. Aku pun diantar oleh supir ke alamat yang Papa berikan. Papa pun tidak tahu pasti apakah kedua orang tua Bang Arga masih hidup atau tidak. Karena sudah hampir 20 tahun lamanya. Benar ini alamatnya, Non? Tanya Pak Budi. Di sini sih benar alamatnya. Tapi kok malah jadi minimarket ya? Aku pun mengedarkan pandangan. Alamat yang Papa berikan bukan sebuah rumah penduduk, melainkan sebuah minimarket. Ya udah Non, kita pulang lagi aja ya. Tadi Bapak pesan kalau nggak ketemu mending pulang. Pak Budi nunggu sini aja ya. Saya mau tanya-tanya dulu. Aku pun memutuskan untuk turun dari mobil. Kakiku melangkah menuju sebuah warung kecil yang berada tepat di pinggir jalan. Ya, seorang nenek tua terlihat tengah merapikan dagangannya berupa kue basah. Aku pun berniat menanyakan alamat kepada beliau sekalian membeli dagangannya. Nek, kuenya berapaan? Satunya 1.000 Neng, ucap nenek itu. Ya udah saya beli semua ya Nek. Mendengar ucapanku, si nenek langsung berkaca-kaca. Kasihan memang, di usianya yang sudah renta, nenek itu harus tetap berjualan. Alhamdulillah rezekimu ini Le, gumam si nenek setelah mendapatkan uang dariku. Nek, tahu alamat Bu Suratmi? Aku yang bertanya sembari menyicip kue buatannya. Rasanya enak, sampai tidak terasa aku sudah melahap 3 bungkus sekaligus. Ada perlu apa ya? Nenek tahu. Nenek itu pun mengangguk. Aku pun bersorak heboh. Dengan antusias, aku meminta si nenek untuk mengantarku. Dan karena jualannya sudah habis aku borong, si nenek pun bersedia untuk mengantar. Sebelumnya, aku menaruh semua kue ke dalam mobil. Tentunya sekalian meminta Pak Budi untuk menunggu. Kemudian si nenek mengajakku berjalan, memasuki gang sempit di sela minimarket. Aku terus mengikutinya dari belakang. Sepanjang perjalanan, si nenek berbicara dengan bahasa Jawa, dan sayangnya aku tidak mengerti. Keluar dari gang sempit, tepat di belakang minimarket tersebut ada sebuah rumah kecil. Rumah yang begitu asri. Di pelatarannya berjejer rapi berbagai tanaman hias. Mataku mulai memanas tatkala melihat sosok yang sudah lama aku rindukan. Ya, Bang Arga terlihat tengah duduk santai sembari menyesap batang rokok. Dia pun nampak lebih segar, hanya mengenakan kaos oblong berwarna putih dipadankan dengan celana pendek selutut.
Melihatnya, aku pun berlari menghampiri Bang Arga. Tangisku kembali pecah. Ingin sekali aku memeluk tubuhnya. Kepulan asap rokoknya menguar di hidungku. Ya, ini bau rokok yang kerap aku cium selama bersamanya. Namun, kepulan asap rokok itu berubah pekat dan menyengat. Pelan-pelan Cak Ayu, ndak usah lari-lari. Si nenek pun menepuk pelan pundakku. Setelah gatal dari tenggorokan itu hilang, aku melihat sekeliling. Abang di mana? Kamu nyari sopo tuh Cak Ayu? Aku terpaku memandang wajah nenek yang sekarang berdiri tepat di hadapanku. Saya Suratmi, ucap nenek itu. Ya, tubuhku mendadak kaku. Ternyata orang yang aku cari sudah berada di hadapanku. Mbok Suratmi pun hanya tersenyum. Aku pun tak kuasa untuk menghambur ke dalam pelukannya. Sudah, ndak usah nangis. Mari masuk ke dalam. Simbo buatkan teh hangat mau ya? Saat memasuki rumah tersebut, wangi asap rokok Bang Arga kembali menguar penciuman. Mbok Suratmi pun memboyong tubuh ini duduk di ruang tamu. Sudah, hapus air matanya. Jangan nangis terus, nanti cantiknya hilang. Kelakar Simbo yang membuat aku tersenyum. Berbeda sekali dengan anaknya. Mbok Suratmi terlihat lebih ramah. Namun, dadaku kembali sesak saat melihat banyak foto Bang Arga yang menempel di dinding. Aku pun berdiri mengamati satu persatu foto tersebut. Ada satu foto yang membuatku tertawa tatkala melihat dirinya semasa masih berseragam SMP. Terlihat cupu sekali dengan baju seragam longgar dan celana yang ia kenakan di atas perut. Beralih ke foto selanjutnya, foto-foto dirinya yang mulai beranjak dewasa. Dia memang tampan, hidungnya mancung dengan rahang yang tegas. Tidak ada satupun dari foto tersebut yang memperlihatkan dirinya sedang tersenyum. Dasar jutek, nyebelin. Aku menyentil salah satu foto di mana memperlihatkan wajahnya yang dingin dan datar. Tatapan itu sama persis saat dirinya tengah kesal. Kemudian langkahku berhenti tepat di sebuah pintu kamar yang bertuliskan Arga Dinata, 12 Februari 1979. Masuklah, tidak dikunci, ucap Mbok Suratmi. Tanganku pun bergetar hebat saat hendak meraih kenop pintu, dan perlahan pintu pun terbuka. Kalau masuk rumah orang itu wajib ucapin salam, mau ada atau tidak sepemilik rumah. Ya, lagi aku melihatnya yang tengah duduk bersandar di atas ranjang. Abang, kamar ini sudah 20 tahun lebih ditinggal pemiliknya. Mbok Suratmi sudah berada di sampingku. Aku pun mulai memasuki kamar kecil berukuran 3x4 meter. Di sana hanya ada ranjang, lemari baju, meja belajar, dan semua pernak-pernik yang masih tertempel di dinding kamar. Arga itu anaknya pendiam. Dia sering menghabiskan waktu senggangnya di dalam kamar. Berbeda dengan remaja lainnya yang kerap menghabiskan waktu untuk nongkrong, Arga lebih memilih untuk membaca buku. Dia juga suka menulis. Simbo sering lihat dia nulis, tapi Simbo gak bisa baca. Mbok Suratmi kembali tertawa. Namun aku menangkapnya seperti menahan kesedihan. Aku pun duduk di kursi meja belajarnya, dan terdengar decitan dari kursi tersebut. Semua sudah nampak usah, tapi Simbo masih sering membersihkan kamar ini.
Banyak buku-buku menumpuk di atas meja. Ternyata Bang Arga gemar sekali membaca. Pantas saja dia luas wawasannya. Tanganku pun meraih sebuah buku tulis usah. Perlahan aku membuka lembar demi lembar buku. Kebanyakan Bang Arga menulis catatan harian, kegiatannya di sekolah, ketika pendakian. Ya, hanya membaca saja aku merasakan bisa dekat dengan dirinya. Sudah 20 tahun Simbo menunggu Arga pulang. Meskipun semua sudah menganggap meninggal, Simbo tetap merasa bahwa dia masih melakukan pendakian. Makanya Simbo selalu merapikan kamar ini, takut yang punya pulang. Mbok Suratmi kembali tertawa. Tapi hatiku begitu hancur. Begitu besar rasa cintanya kepada Bang Arga, sampai setia menunggu kepulangan seseorang yang jelas tidak akan pernah kembali. Kalau boleh tahu, di mana kuburan Bang Arga? Mendengar pertanyaanku, wajah Mbok Suratmi pun langsung berubah pucat. Dia pun menunduk sembari memainkan jemari tangannya. Aku lupa, jasad Bang Arga memang tidak ditemukan. Maaf Mbok, saya pamit pulang dulu. Aku pun meraih tangan Mbok Suratmi, lalu kucium tangan keriputnya. Tunggu Cak Ayu, teriak Mbok Suratmi. Namun aku terus berlari meninggalkan kediamannya, membawa perasaan yang terus berkecamuk. Mi pasti bawa pulang Bang Arga Mbok, liriku. Hari berganti hari, semua berjalan kembali normal. Papa sudah kembali bertugas keluar kota, sedangkan Mama tidak terlalu ambil pusing dengan kejadian yang sudah menimpa aku. Baginya saat ini, yang terpenting aku sehat dan sekolah seperti biasa. 3 bulan pun berlalu, aku sudah bertekad bulat untuk melakukan kembali pendakian ke Gunung Selama. Diizinkan atau tidak oleh Mama, aku tidak peduli. Dengan secara diam-diam, aku mencari sebuah rombongan yang hendak mendaki ke sana. Dan sebelum pergi, aku meninggalkan sepucuk surat, berpamitan dan mengucapkan banyak terima kasih untuk kedua orang tuaku. Yang jelas satu tujuanku, yaitu bertemu kembali dengan sosok Bang Arga. Semua pun sudah aku siapkan secara matang supaya kepergianku tidak dicurigai oleh Mama. Barang-barang yang hendak aku bawa sengaja aku simpan di suatu tempat. Selama pendakian, aku bergabung dengan yang lainnya. Tidak ada yang mencurigai gerak-geriku sebelumnya. Instingku mengatakan bahwa aku harus terus mendaki mencapai puncak. Kita istirahat di sini. Silakan mendirikan tenda. Tita Bang Arya selaku ketua tim pendakian. Berbeda dengan pendakian dulu, kali ini semua perjalanan sudah diatur sedemikian rupa. Dan trek yang kami lalui memang jalur yang benar. Pagi itu aku pun izin untuk buang air kecil. Mita, salah satu teman pendakian, sudah mau mengantarku. Karena setiap pendaki tidak boleh terpisah dengan yang lainnya. Namun aku tidak kehabisan ide. Mita, kayaknya aku lagi dapet deh. Kamu bau pembalut? Tanya Mita. Aku pun langsung menggeleng. Ya sudah, kita kembali ke tenda yuk. Mit, gimana kalau kamu aja yang ngambil? Aku kebelet banget nih. Gimana ya Mei? Kita gak boleh terpisah. Aku gak mungkin ninggalin kamu sendiri di sini. Yaudah, aku tunggu kamu buang air dulu, baru ambil pembalut. Aku janji gak bakal kemana-mana. Kamu balik ya. Duh, aku takut kebocoran nih. Mita pun akhirnya menyetujui dan dia kembali ke perkemahan. Aku pun akhirnya memisahkan diri dari rombongan, berlari terus ke dalam hutan belantara, berharap
bisa dipertemukan kembali dengan Bang Arga. Entah berapa jauh aku sudah terpisah, hingga kaki ini sudah lelah melangkah. Aku pun duduk di ujung tebing tinggi, membiarkan angin meniup badan ini. Lalu sekelebat bayangan hitam itu pun muncul. Aku pun terus mengikutinya. Dan sial, aku malah kembali ke perkemahan. Mei, kamu dari mana aja? Kita semua sibuk nyariin kamu. Tidak mungkin. Kenapa bisa aku kembali ke tempat ini? Jelas saja tadi aku sudah berjalan jauh. Mita pun terlihat tengah menangis. Mungkin dia merasa bersalah karena aku sempat menghilang. Mei, untung kamu kembali. Kalau tidak aku gak tahu mesti gimana. Bang Arya dari tadi sudah memarahiku, ucap Mita seseguka. Perasaanku pun semakin tidak tega. Aku sudah membuat kekacauan dalam rombongan ini. Mereka begitu panik karena aku sempat menghilang. Aku pun meminta maaf kepada tim lainnya dan kembali berbaur dalam rombongan. Singkatnya, malam harinya kami mengadakan acara api unggun. Bang Arya selaku ketua tim sedikit menceritakan pengalamannya selama pendakian. Kami semua pun larut dalam acara itu. Meskipun tidak mengenal satu sama lainnya, tapi di acara ini kami layaknya satu keluarga. Saling bercengkrama, berbagi cerita lucu. Ada yang bermain gitar dan bernyanyi. Semua pun berbaur menjadi satu. Namun entah kenapa hatiku masih terasa kosong. Keinginanku untuk bertemu dengan Bang Arga semakin menggebu-gebu. Jam pun menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku dan pendaki perempuan lainnya sudah tertidur di dalam tenda. Yang lain terlihat begitu lelah. Berbeda denganku, mataku masih terjaga. Aku pun memberanikan diri mengintip di balik tenda. Ya, ada 2 orang laki-laki yang ditunjuk sebagai petugas piket. Nampak sudah ikut terlelap. Dan ini saatnya aku untuk kabur dari rombongan. Setelah semua siap, dengan mengendap-endap aku pun keluar dari tenda. Dan dari balik pepohonan, aku merasakan ada sepasang mata yang tengah mengawasiku. Bayangan hitam itu pun menghilang di balik semak. Mungkin Bang Arga memang ada di sini. Aku pun perlahan memasuki hutan, hanya mengenakan penerangan seadanya. Aku pun terus berjalan memasuki hutan. Suara-suara aneh pun bermunculan. Aku tidak peduli akan hal itu. Keyakinanku akan adanya Bang Arga memberikan keberanian tersendiri. Semakin jauh, semakin dalam aku memasuki hutan. Sosok Bang Arga sama sekali tidak menampakkan diri. Sampai tiba-tiba, kaki ini terasa ada yang mencekal, sehingga aku terjatuh terjerambah. Tubuhku jatuh sekalian takah. Aku meringis menahan sakit. Dan tiba-tiba senter yang aku bawa terlempar. Aku pun beringsut hendak menggapainya. Namun naas, sebuah tangan dengan kuku yang panjang tiba-tiba saja menarik tanganku yang sudah berhasil memegang senter ini. Aku pun terkesiap begitu senter tersebut mengarah ke tangan itu. Kerongkonganku rasanya tercekat. Aku ingin berteriak sekencangnya. Namun suaraku mendadak menghilang. Dan saat berdiri, di depanku muncul sesosok makhluk menyeramkan. Wajahnya rusak, ditumbuhi belatung yang bergerak. Bola matanya pun seperti hendak keluar. Melihat itu, aku berlari sekencang mungkin. Makhluk itu seperti terus mengejarku. Semak belukar yang aku lalui pun semakin lebah. Tanganku serasa pedih
berkali-kali terkena ranting pohon yang begitu tajam. Aku pun terus menutupi diri sendiri. Nama Bang Arga aku sebut dalam hati. Nafasku sudah tidak beraturan. Pandanganku mendadak buram dan tubuh ini mendadak lemas. Terakhir aku masih mengingat untuk merapalkan doa yang kuingat. Hingga akhirnya aku pun terjatuh tak berdaya. Dan samar terdengar suara tertawa. Aku masih memicingkan penglihatan. Dan di depanku kini, ya, berdiri sesosok tubuh yang begitu aku kenal. Bang Arga, liriku. Aku pun tersenyum lega. Akhirnya aku berhasil bertemu dengannya. Dan dengan susah payah, aku pun berusaha untuk bangun. Meskipun sekujur tubuh ini terasa remuk. Bang, namun suaraku tiba-tiba menghilang. Aku pun meringis ketika melihat tanganku sudah berlumuran darah. Ya, mungkin ini akibat terkena semak belukar. Sementara tubuh Bang Arga hanya terdiam membelakangiku. Bau anyir begitu menusuk indera penciuman. Perutku pun serasa mual. Aku terus membekap mulut. Bau anyir darah bercampur busuk itu semakin menjadi-jadi. Bang Arga. Aku pun berusaha memanggilnya, meskipun suara yang keluar tidak ada. Air mata ini pun langsung luruh, sedangkan Bang Arga hanya diam mematung di hadapanku. Bibirku menyunggingkan senyum ketika melihat tubuh Bang Arga yang hampir membalikan badannya. Namun beberapa detik selanjutnya, senyumanku langsung memudar. Bang Arga. Aku langsung beringsut mundur saat tubuh Bang Arga mulai mendekat. Takut, begitu takut. Aku mengenal itu adalah tubuhnya dari pakaian yang ia kenakan serta keril yang dibawanya. Namun wajahnya begitu hancur. Aku pun bergidik ngeri saat melihat sosok di hadapanku yang terus mendekat. Ingin berlari, namun tubuh ini sudah kehabisan tenaga. Untuk bangun saja tidak ada daya. Ya, terlihat wajahnya penuh dengan darah. Bentuk kepalanya saja tidak utuh. Ini aku, Mei. Kamu mencariku, bukan? Aku pun tak kuasa menahan rasa mual. Bang Arga mulai semakin mendekat. Dan saat dia berbicara, terlihat banyak belatung yang keluar dari mulutnya. Ternyata bau anyir dan busuk itu berasal dari Bang Arga. Ini wujud asliku, Mei. Kamu masih mau dekat denganku? Bukannya kamu tahu bahwa aku mati karena tertimbun bebatuan? Ya, kepalaku pecah. Bola mataku saja hilang satu. Tidak, tidak. Kamu bukan Bang Arga. Ini aku, Mei. Aku pun menutup kedua wajah. Tak kuasa melihat sosok yang rupanya sangat menyeramkan. Aku pun kembali menangis sesegukan. Dan bau busuk itu semakin menyengat. Lihatlah, hanya seperti ini saja kamu sudah kepayahan. Saat ini sosok itu berjongkok di hadapanku. Aku pun bisa semakin jelas melihat wajahnya yang begitu hancur. Dan di detik itu juga, seperti balon yang meletus, kepala itu hancur hingga darah segar menyiprat ke wajahku. Itulah wujud asliku, Mei. Aku pun mengerjapkan mata berkali-kali. Tubuhku serasa remuk semuanya. Nyeri yang teramat aku rasakan, sehingga aku tidak berani untuk bergerak. Bangunlah.
Bang Arga, liriku. Aku terkesiap berusaha bangun, mengingat betapa menyeramkan sosok yang terakhir aku temui. Bang Arga pun duduk di sampingku, dan seperti biasa, dia tengah menghisap sebatang rokoknya. Kemudian Bang Arga pun tersenyum. Namun bukannya senang, aku malah belingsata, takut jika nanti dia berubah kembali ke wujud aslinya. Kami pun hanya saling diam. Aku masih berusaha mengatur debaran jantung yang berdetak tak karuan. Dan tak lama, aku melihat Bang Arga membuang nafas kasar. Jadi, yang tadi, ya, itulah aku yang sebenarnya. Air mataku kembali luruh. Aku menangis sesegukan. Tak percaya bahwa wujud asli Bang Arga adalah sosok yang begitu menyeramkan. Maaf Mi, lirih Bang Arga. Bang Arga pun terlihat ingin mendekat. Aku pun langsung waspada dan beringsut mundur. Tidak usah takut. Di dunia ini tidak ada hantu yang bisa membunuh manusia. Iya, tapi kalau Bang Arga seperti itu, aku bisa mati karena serangan jantung. Bang Arga jahat. Suasana pun kembali seperti dulu. Aku mencebih saat Bang Arga terbahak karena ucapanku. Kembalilah pulang. Bang Arga mengacak rambutku ini. Kita sudah bertemu kan? Aku pun mengangguk. Melihatnya seperti ini, rasaku kembali membuncah. Apa kita bisa bersama seperti ini? Kita berbeda, Mei. Sama Bang, kamu dan aku sama-sama makhluk ciptaannya. Asal Abang janji, jangan menampakkan wujud asli Bang Arga lagi. Kamu takut? Bang Arga pun seperti hendak menerkamku. Aku langsung berteriak dan menutup wajah ini. Dan lagi, Bang Arga tergelak kencang. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat dia tertawa cekikikah. Hatiku berdenyut nyeri. Biasanya tawa itu langsung menular kepadaku. Namun berbeda kali ini. Bang Arga pun terus tertawa sampai sudut matanya mengeluarkan air mata. Dan perlahan aku pun mendekatinya. Bang, aku meraih tangannya. Air mataku ini pun meluncur dengan deras. Bang Arga kali ini hanya terdiam. Aku pun melihat matanya yang sudah berkaca-kaca. Aku kembali menangis sekencangnya, menumpahkan semua sesak itu. Ya, rasa sakit itu. Aku pun terus menangis. Seandainya saja sosok di hadapanku ini memang nyata, ingin sekali aku memeluknya. Lalu aku dan Bang Arga pun saling mengulurkan tangan. Aku pun bisa melihat dia pun sama menitikan air mata. Aku sayang Abang. Sama. Aku pun begitu. Balasnya. Sejak awal aku tahu Abang bukan manusia. Sedari pertama kita bertemu, aku sudah tahu itu, Bang. Aku selalu mengejar Abang, menyamai langkah kita. Dan dari sana, aku tahu saat ternyata hanya ada bayanganku saja. Kita berbeda, Mei. Bukankah Abang juga memiliki perasaan yang sama? Kita berdua juga sama makhluk ciptaannya, Bang. Iya kan? Tidak seperti itu, Mei. Kemudian kami berdua pun akhirnya tertawa
namun air mata ini masih terus mengalir. Ternyata ada yang lebih sakit dari patah hati. Ya, seperti ini. Kami terbelenggu sebuah rasa yang kami sendiri saja tidak tahu mendefinisikannya. Karena saat ini ada rasa bahagia yang membuncah saat kami tahu bahwa kami memiliki perasaan yang sama. Begitupun sebaliknya, ada rasa sakit yang teramat karena kami tahu bahwa kami tidak akan pernah bisa bersama. Bang, bisakah aku memeluk tubuh abang untuk yang pertama dan yang terakhir kalinya? Kemarilah. Bang Arga pun merentangkan kedua tangannya. Tidak menunggu lama, aku langsung mengambur ke dalam pelukannya. Dan tangisku pun kembali pecah. Pun dengan Bang Arga, aku merasakan tubuhnya ikut bergetar. Meskipun tangisannya tidak bisa kudengar, namun aku tahu Bang Arga pasti merasakannya. Tumbuhlah menjadi anak gadis yang baik. Di depan sana banyak mimpi indah yang harus kamu gapai. Pintar saja tidak cukup, karena dengan kebaikan kualitas hidup seseorang pasti berbeda. Kembalilah, bawa aku pulang. Bukankah kamu pernah bilang akan membawa aku pulang saat berkunjung ke rumah Simbo? Aku pun meregangkan pelukan ini. Bang Arga menghapus sisa air mata di pipiku ini dengan kedua tangannya. Lakukanlah sekarang dan bilang sama Simbo, aku sudah pulang. Jangan ditunggu lagi. Bilang juga maaf. Bang Arga kali ini menundukkan kepalanya, dan isak tangisnya pun keluar sampai bibirnya. Maaf jika aku terlalu lama untuk kembali pulang. Aku pun mengangguk, kemudian memeluk tubuhnya itu. Iya bang, kita pulang. Aku, Arga Dinata. Kematian adalah takdir yang kuasa. Sejatinya, semua makhluk ciptaannya pasti akan kembali kepada Sang Pencipta. Namun, tidak semuanya bisa kembali begitu saja. Hari itu, tepatnya 15 Mei 1999, aku melakukan pendakian. Dan seperti biasa, aku selalu berpamitan kepada Simbo. Ya, wanita yang telah melahirkanku ke dunia ini. Dan terakhir, ia menatap lekat tubuhku ini sedari ujung kaki hingga kepala. Ya, tidak seperti biasanya. Iya Ca Bagus, hati-hati, Simbo tunggu ya, ucapnya sembari menatap lekat wajahku. Loh, kan kamu saja belum berangkat ya Le? Maksud Simbo, nanti kalau kamu sudah berangkat, Simbo pasti nunggu kepulanganmu. Kelakar Simbo. Kemudian kami pun akhirnya tertawa bersama. Ya, kata-kata perpisahan yang sedikit ambigu untuk didengar. Aku yang berjanji akan pulang, dan Simbo yang akan setia menunggu kepulanganku. Dan entah mengapa kata-kata itu tiba-tiba saja meluncur deras dari kami berdua. Aku sering berpamitan untuk mendaki gunung, namun hari itu semua seakan dramatis sekali. Dan benar saja, 2 hari setelahnya aku mengalami kecelakaan, dan rasa sakit itu seketika menghilang. Berkali-kali aku melihat teman-temanku mencari keberadaanku,
meneriakkan namaku. Bahkan tangisan Simbo yang menggema di angkasa. Arga! Dani sahabatku terlihat menangis dan meraung. Dani pun terus menunduk sembari memeluk lututnya. Dan entah sudah berapa lama dia terus menangis. Bahkan di sela isak tangisannya, berkali-kali aku mendengar dia menyebut namaku. Ya, tidak hanya sekali. Dani terus mencari keberadaanku dan berakhir dengan sebuah tangisan. Aku pun tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi kepadaku. Aku ingin kembali pulang. Tangisan Simbo pun sering aku dengar. Pernah aku kembali ke rumah, aku pun melihat wanita itu yang tetap setia menunggu di ambang pintu. Sakit, ya, itu pasti. Dengan sekuat mungkin aku mencoba kembali, namun selalu gagal. Ya, ragaku telah melebur menjadi satu dengan tanah. Namun tidak dengan jiwaku ini. Aku menetap di gunung itu bersama makhluk lainnya. Sampai pada akhirnya aku sudah terbiasa. Dan seiring waktu berjalan, semua mulai melupakanku. Dani sudah tidak pernah kelihatan mengunjungiku lagi. Namun satu yang selalu hadir, ya, tangisan Simbo yang lirih memanggilku untuk pulang. Aku pun sering bertemu dengan pendaki. Sebagian ada yang sama sekali tidak melihat kehadiranku, dan sebagian ada yang menjerit, bahkan ada yang pingsan. Namun berbeda dengan dirinya. Ya, untuk pertama kalinya aku bertemu dengan seseorang yang menganggapku sama dengannya, yaitu manusia. Gadis polos itu terlihat tergeletak di bawah tebing yang curam. Aku mengira nasibnya akan berakhir sama denganku, tapi ternyata tidak. Dia bisa selamat dengan luka yang cukup parah. Gadis itu terlihat lugu dan polos. Bulu matanya yang lentik saat mengerjapkan matanya membuat aku terpesona. Ya, dialah Melani. Dia tersesat dengan pendaki yang melakukan trek liar, dan kegigihannya untuk bertahan hidup membuatku ingin melindunginya dan membantu dirinya untuk kembali pulang. Mengenalnya membuat segala ketidakmungkinan terlihat nyata. Beberapa hari yang indah bersamanya sedikit mengobati kerinduanku menjadi seorang manusia. Ya, sebegitu polosnya dia hingga menganggapku sama dengan dirinya. Namun aku sadar dunia kami berbeda. Dirinya harus kembali karena seseorang tengah sama menunggu kepulangannya. Sama halnya dengan Simbo, tangisan itu terdengar begitu memilukan dan tak ingin berujung sama. Akhirnya dia pun bisa kembali pulang. Dan hari ini aku melihatnya kembali melakukan pendakian. Aku tahu ini sangat salah. Kegigihan Melani untuk mendaki gunung bukanlah untuk mencapai puncak, melainkan bertemu denganku. Aku menekan segala gejolak saat tahu dia terus mencariku, hingga berbuat nekat dengan memisahkan diri dari rombongannya. Ada rasa haru yang menyeruak. Andai saja waktu bisa berputar kembali, mungkin lebih baik aku tidak menampakkan wujudku saat itu dan tidak bertemu dengannya. Dan biarlah takdir sendiri yang membuatnya kembali. Dan aku akan tetap menjadi arwah yang terus bergentayangan. Aku pun terus merutuki diri sendiri. Sampai pada akhirnya aku terjebak dalam sebuah rasa yang memilukan. Dulu aku pernah merasakan jatuh cinta, namun berbeda dengan kali ini. Ya, karena kami memiliki dunia yang berbeda.
Kita itu seperti langit dan bumi, iya nggak bang? Tanya Melani. Aku pun menoleh ke arahnya. Ya, gadis itu semakin menggemaskan. Apalagi tadi dia sudah menangis cukup lama, sehingga matanya sembab dan hidungnya merah seperti buah tomat. Abang nanya dong, kenapa bisa jadi kayak bumi dan langit? Sudah tahu jawabannya. Karena kita tidak akan pernah bisa bersatu. Begitu kan? Namun Melani malah tergelak kencang. Salah. Langit itu ada di angkasa, sulit untuk digapai. Sedangkan bumi ada di bawah, tempat kita berpijak. Bumi dan langit memang terlihat berbeda dan tidak akan bisa bersatu. Tapi keduanya memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Tidak ada langit, bumi pun pasti tidak ada tempat bernaung. Dan tidak ada bumi, langit pun tidak akan bisa terlihat. Benar gak? Aku pun hanya mengangkat kedua bahu ini seraya melanjutkan perjalanan. Sementara Melani terdengar berdecak sembari terus mengomel. Aku membiarkannya kembali kesal mengenalku. Karena saat-saat ini pasti nantinya akan menjadi kenangan yang teramat indah. Sementara matahari sudah menampakkan sinarnya, aku pun melihat wajah Melani sudah terlihat pucat. Fisiknya saat ini tidak sekuat saat pertama kali kami bertemu. Namun aku melihatnya tetap terlihat tenang. Walaupun sesekali aku mendengar dia meringis menahan sakit. Mei, berjanjilah untuk bertahan. Dia pun hanya menanggapi ucapanku dengan senyuman. Aku gak mau janji takut gak bisa ditepati. Dan Melani pun tetap berjalan, namun langkahnya sedikit sempoyongan. Mei. Iya bang, gak usah khawatir. Aku masih kuat. Lagian kalaupun aku mati, bukannya nanti kita bisa bersama. Tidak seperti itu. Bercanda bang. Kelakar Melani yang diiringi gelak tawa. Namun tak lama langkah Melani pun terhenti. Dia terlihat meringis sembari memegang perutnya. Kemudian tubuhnya tiba-tiba saja ambruk di hadapanku. Mei, bangun nak. Sebuah tepukan halus menerpa wajahku. Dan suara tangisan pun terdengar jelas di telinga. Dan perlahan aku pun membuka mata. Papa, Mama. Aku terbangun dalam dekapan papa. Mereka berdua pun menangis di hadapanku. Sebentar lagi kita turun nak. Bertahanlah. Mama memegang arah tanganku. Aku pun tergeletak di tengah hutan belantara. Dan tak lama, beberapa orang petugas dari tim SAR berdatangan. Tubuhku begitu lemas. Pak, sebentar. Kenapa nak? Di sana. Tolong digali. Maksud kamu apa? Bang Arga Pak, ada di sana. Mama pun tertegun mendengar ucapanku itu. Sementara papa terlihat salah tingkah. Ayo Mei, kita turun. Sepertinya tubuh kamu sangat lelah. Jadi gimana Mei? Di mana keberadaan Arga? Tanya mama. Aku pun sedikit bingung dengan situasi ini. Terlebih wajah mama terlihat menahan emosi. Ma, apa sih? Arga sudah meninggal. Dia sudah dikubur. Anak kita mungkin sedang berhalusinasi karena kelelahan. Dikubur? Belum Pak. Jasad Bang Arga masih ada di sekitar sini. Bukankah papa sendiri yang bilang kalau Bang Arga tidak ditemukan? Sergaku. Jadi selama ini kamu berbohong? Teriak mama. Papa pun tidak menjawab. Dia terus menundukkan kepalanya. Maaf Ma. Ini semua papa lakukan
supaya kalian bisa ikhlas melepas kepergian Arga. Jadi benar kalau Arga sampai saat ini belum ditemukan. Lalu kuburan yang sering aku kunjungi, itu kuburan siapa, Pak? Hah? Ma, tolong jangan emosi. Papa bisa jelaskan semua ini. Mama pun mulai terisak dengan menutup kedua wajahnya. Sementara Papa langsung menjatuhkan dirinya. Iya, tangisannya pun sama, pecah sembari memeluk kedua kaki Mama. Maaf, Ma. Papa lakuin semua ini hanya untuk Mama. Papa takut Mama membenci Papa karena Arga meninggal. Saat itu Papa kalut karena berkali-kali melakukan pencarian selalu gagal. Akhirnya Papa berbohong dengan membuat makam palsu. Mei, di mana keberadaan Arga? Di sana, Pak. Tunjukku kepada area bebatuan yang sudah ditumbuhi semak belukar. Kamu yakin di sini? Yakin, Pak. Bang Arga tertimbun di bawahnya. Papa pun akhirnya mengerahkan beberapa personil dari tim SAR untuk menggali bebatuan itu. Awalnya tim SAR menolak karena bebatuan tersebut susah untuk diangkat, dikarenakan sudah menyatu dengan tanah yang cukup lama. Namun tidak kehabisan ide, Papa pun mengiming-imingi para petugas itu dengan upah yang fantastis. Dan hampir 2 jam lamanya, dengan alat seadanya, di kedalaman 2 meter lebih, diketemukanlah tulang belulang. Dan aku yakin itu adalah milik Bang Arga. Dan untuk memperkuatnya, Papa pun menyarankan untuk menjalankan beberapa tes untuk memastikan itu benar milik Bang Arga. Dan beruntungnya Mbok Suratmi mau menerima. Mbok, aku sudah antar Bang Arga. Sekarang gak usah ditungguin lagi ya. Simbo pun mengangguk. Dan setelah menunggu kurang lebih selama 2 minggu untuk mencari kecocokan dengan Mbok Suratmi dengan tulang belulang yang tempo hari ditemukan, kami pun melakukan prosesi pemakaman. Dan saat ini aku tengah berjongkok di depan pusara Bang Arga. Mbok Suratmi pun terlihat tegar. Yang terlihat hanya ada binar bahagia. Tangan keriput itu pun terus mengelus nisan yang baru saja tertancap di atas makam tersebut. Sudah sekian lama Simbo cuma pengen melihat ini le, ucap Mbok Suratmi sembari memeluk nisan Bang Arga. Dengan sekuat tenaga aku pun menahan tangis agar tidak pecah. Kamu sudah pulang le, bukan hanya namamu saja. Kemudian tubuh Mbok Suratmi pun bergetar, pertahanannya pun runtuh. Aku mengira dia sudah bisa menerima kepergian Bang Arga. Sejak pertama bertemu dan menceritakan perihal Bang Arga, wanita tua itu terlihat tenang. Bahkan saat aku memboyongnya ke rumah sakit untuk melakukan berbagai pemeriksaan. Ikhlas ya Mbok, jangan ditangisi lagi. Kasihan Bang Arga, ia tersesat. Aku pun langsung menghambur ke dalam pelukan Mbok Suratmi. Ya, kami berdua pun menangis secara bersama di depan pusara Bang Arga. Makasih aja Ayu sudah membawa anak Simbo pulang. Dan setelah puas menangis, aku mengajak Simbo untuk kembali ke rumahnya. Pemakaman hanya dihadiri beberapa tetangga saja. Dan saat sudah keluar dari area pemakaman, aku melihat ada satu rombongan yang berpakaian serba hitam. Ada papa juga mama yang tergabung di dalamnya.
Ternyata mereka teman sebaya Bang Arga di masa silam. Karena rombongan tersebut menuju makam Bang Arga, aku pun merasa terharu dengan melihat banyaknya teman yang mendatangi makam Bang Arga. Ya, terlihat semuanya menitikan air mata. Sesampainya di rumah Simbo, "Istirahat ya Mbok, aku pamit dulu. Sebentar Cak Ayu, tunggu dulu." Simbo pun memasuki rumahnya dengan berlari tergopoh-gopoh. Dan tak lama, tubuh renta itu kembali keluar. "Sini." Mbok Suratmi meraih tanganku, kemudian memasukkan cincin ke jari manisku. "Dipakai ya, dari Arga, sebagai ucapan terima kasih." Aku pun menatap cincin tersebut. Cincin berwarna silver dengan permata kecil, terlihat begitu cantik. Aku pun mengangguk, kemudian berpamitan kepada Mbok Suratmi. Dan sampai tiba di ujung gang, aku kembali membalikan badan. Dan terlihat Bang Arga berdiri di samping Mbok Suratmi, sembari melambaikan tangannya pun dengan Mbok Suratmi. Dan yang terakhir, yang semakin membuat hatiku membuncah, saat jari tangannya membentuk sebuah tanda cinta. Ya, cinta adalah anugerah Tuhan yang paling indah, meskipun rasa itu terhalang oleh jarak, ruang dan waktu. Seperti halnya kisahku ini, aku pun memandang takjub pemandangan indah di depan sana, pun luasnya langit di angkasa. Begitupun rasa ini, tak terukur dan tak berujung.